Gimana? Ya. Berani ya. Oke. Kalau untuk meyakinkan bahwa yang bicara ini adalah hati nurani itu untuk yakin bahwa ini bukan ego gimana ya? Kayak tadi sore ini Emi kejadian nih. Emi kan keliling nih nge-Grab online. Terus tadi nunggu di satu tempat. Biasanya Emi tadi mikir, tunggu sekitar 15 menit lagi. Cuman perasaan tuh kok pengen gerak gitu, pengen gerak ke arah sana gitu. Terus Emi jalan aja, tapi pikiran nih mikir nih, nggak mungkin orang situ sepi kok, yang juga dapat orderan di situ gitu ya kan. Tapi Emi tetap jalan aja gitu. Tapi pas nggak lama dapat ya. Dapat kayak gitu. Itu tuh beberapa second ketika pikiran ngomong gitu, saya tahu gitu. Nggak berapa lama tuh dapat. Nah, Emi tuh pengen tahu gimana yakin bahwa ini tuh sebenarnya suara hati yang nurani itu tuh yakin itu, karena Emi masih nggak yakin gitu. Untuk yakin itu gimana kan? Gitu. Iya, ketika bilang Emi tuh nggak yakin, itu pikiran yang lagi bertanya. Gitu. Jadi terus lakukan aja. Ya. Jadi tidak bisa gimana sih caranya? Itu pikiran kan yang lagi penasaran gitu kan. Jadi just do it aja udah. Pokoknya clue-nya gitu kan. Pokoknya jalanin aja gitu kan. Taunya gimana sih kalau itu benar? Ya benar kan? Gitu. Gitu. Terus ke sana di situ kira-kira di situ terdapat sesuatu yang membuat kita dapat kelapangan, keberuntungan di situ dan sebagainya. Dapat pembelajaran juga bisa gitu ya. Ya udah kan dapat di situ. Gitu. Ya jadi memang di situ akhirnya latihan mana si pikiran atau si ego ya, mana si si hati nurani kita yang berbicara. Tentunya by latihan sih terus menerus. Berarti intinya jalanin aja ya Kang, ya nggak usah di ini nih Kang. Jalanin aja. Oke, siap Kang. Oke, nuhun Kang. Sip. Oke, senang ya saya dengar cerita-cerita yang baik pengalaman tuh, seneng banget. Jadi biar kebayang sejauh mana sih diaplikasikannya itu. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Cukup? Saya Pak Dhani. Oke, Pak Robert, silakan. Gini Pak Dhani, saya itu sampai sekarang, saya kan kalau Pak Dhani nanya, mana yang ngerti, Pak sebenarnya lebih banyak nggak ngertinya Pak. Cuman saya malu mengungkapkannya. Oh bagus Pak, bagus malah. Kalau nggak ngerti itu bagus, jadi banyak bertanya akhirnya. Ya, jadi gini, saya sampai sekarang itu masih sangat sulit sekali membedakan mana itu diri sejati, mana itu ego. Saya berprinsip cuma begini, mohon dikoreksi Pak. Apakah ego itu selalu yang berbau ke arah negatif? Itu mungkin pertanyaan saya. Apakah ego itu suatu mengarah kepada energi yang negatif? Terus yang namanya diri sejati itu merupakan suatu energi yang positif. Karena yang saya coba dengar, coba cerna, mungkin saya salah ya Pak ya. Selalu ego adalah hal-hal yang mengarahkan orang itu ke hal yang bukan positif. Waktu itu. Kedua, kenapa masih saya susah membedakan? Dulu saya pernah ikut kita semedi berapa bulan lah, bahwa kita mesti mengosongkan diri supaya kita ketemu dengan diri kita sejati. Istilahnya mulai melepas 5 belenggu yang ada dalam diri kita. Saya selalu bayangkan 5 belenggu itu saya hilangkan sehingga saya merupakan suatu bayangan yang kosong. Saya anggap diri saya kosong dengan arti semua saya serahkan ke Tuhan. Tapi ketika saya sudah mulai memikirkan sesuatu yang katakanlah saya memikirkan yang si A yang negatif atau siapapun itu buyar loh Pak. Hilang gitu. Hilang. Nah, ini yang saya perlu dapat arahan daripada ini supaya itu bisa terkontrol.
terkontrol. Begitu saya udah tenang, saya mikir yang tidak suka saja. Apalagi nyerap energinya, Pak. Ini yang masih saya tuh ya bertanya sama Pak Dani. Dua itu aja, Pak. Makasih ini. Oke, bagus banget. Jadi senang banget ya bisa mengeluarkan ketidakmengertian itu, bagus banget. Terima kasih Pak Robert. Oke, jadi Jadi satu lagi Pak Dani, satu lagi boleh Pak? Satu lagi Pak. Satu lagi boleh Pak. Takut lupa Pak. Apa kita kan kita banyak forum diskusi nih. Ya. Banyak tanya, banyak. Kayak saya barusan bicara, ini kalau menurut Pak Dani, pola pikir saya ini ego saya yang bicara atau diri sejati saya? Itu pertanyaan ketiga. Makasih Pak Dani. Oke. Jadi yang bingung itu adalah pikiran. Jadi yang bertanya itu juga yang pikiran, ya. Jadi tadi Pak Robert ya bertanya, bingung, ya pikiran kan. Kan kalau kesadaran mah nggak bingung gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi tadi dari aplikasinya misalnya pernah Pak Robert waktu itu diajarkan meditasi sama saya dan melepaskan belenggu itu ya. 5 belenggu itu terus akhirnya kosong. Ya, kosong. Ketika kosong, akhirnya muncul tadi bahasa, tapi di situ saya berpikir, gitu ya. Ketika saya berpikir itu tentang sosok yang misalnya tidak disukai, muncul lagi tuh, ya, ketidaknyamanan itu. Nah, kan dari situ aja udah tahu bahwa karakter pikiran itu seperti apa. Jadi ketika kosong semuanya nih, Pak Robert ya? Ya, Pak. Ini kosong. Ketika kosong itu, mohon bersabar. Ini teman-teman juga sama ya. Ketika melepaskan belenggu-belenggu, keinginan itu, mohon bersabar untuk mendengarkan suara hati nurani. Mohon bersabar, dengarkan. Saya perlu bagaimana, gitu. Di situ dalam keheningan itu, ya, kosong itu tuh adalah melepaskan, mengosongkan keinginan maksudnya, mengosongkan ekspektasi. Ya. Sehingga di situ bisa bertanya, oke, dengan ini dalam kekosongan keheningan itu, untuk menghadapi ini atau cara memandang kejadian ini, saya perlu bagaimana? Nah, dengarkan tuh. Nanti kita praktek ya. Terus kedua, ini yang pertama malahan ya. Yang pertama itu, apakah ego itu selalu negatif? Kalau saya ulang-ulang tadi enggak, ya kan? Ego tuh enggak selalu negatif. Ego itu dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan. Hanya ego yang terkendali, gitu. Jadi ego yang sudah terbimbing Pak Robert gitu ya. Jadi sudah terbimbing di situ dan akhirnya ego misalnya ketika Pak Robert bekerja, ego Pak Robert ketika makan, ketika berinteraksi sama orang, ketika pakai baju, ketika bersikap, itu kan ego. Ya, tapi ketika akhirnya terbimbing sama kesadaran murni itu, dan kesadaran murni itu selalu baik memang. Ya, selalu membuat kita itu menjadi bernilai. Ya, menjadi bernilai, menjadi selalu berkelapangan. Ya. Jadi di situ itu kesadaran. Nah, tapi perangkatnya adalah supaya kita hidup di dunia ini, supaya bisa merasakan namanya emosi gitu ya, dan lain sebagainya, itu perlu jiwa kan. Kan kalau listrik saja kan nggak bisa kita operasikan nih, Zoom gitu ya, terus software yang nggak bisa dioperasikan. Berarti kan supaya kita bisa bertatap muka seperti ini bukan hanya yang menghidupkan yang ada, tapi perlu ada software yang namanya Zoom. Yaitu itu jiwa, itu egonya. Ini egonya itu adalah si Zoom. Ya. Dan perangkat-perangkatnya ini laptop dan lain sebagainya, perangkatnya, tubuhnya. Jadi listrik itu bisa akhirnya menjadi termanifestasi
akhirnya energi ini menjadi bermanfaat seperti ini, perlu yang namanya software. Jadi ego tuh nggak jelek ya. Yang akhirnya destruktif itu ketika ego tidak terbimbing. Akhirnya emosi-emosi. Karena ego itu ketika ini ya di sini. Nah, ego itu ketika tadi di mana nih ini? Ya, ketika Pak Robert mengatakan ini tidak suka, ini saya yang membuat saya marah, saya membuat emosi, atau yang membuat saya senang sekalipun, kan konsep di sini. Ini bisa persepsinya bisa beda-beda kan? Ada yang melihat masalah itu sebagai masalah, ada kan? Ada juga yang melihat masalah itu adalah peluang atau sebagai pembelajaran. Kan di sini. Ya kan? Di sini nih. Nah, kendalikan ini. Ini hati ini. Yang membolak-balikan itu adalah ini. Nah, kesadaran murni ini membolak-balikan hati, membolak-balikan ini nih, tools ini. Bisa jadi membolak-balikan menjadi persepsinya tidak nyaman, ya. Bisa juga jadi nyaman. Kayak tadi misalnya bisa hati dia itu dengki ketika melihat sesuatu, tapi juga bisa juga dibalikin lagi, ya. Dengan pemahaman yang lebih luas gitu kan, menjadi sesuatu yang itu role model saya loh, bukan dengki, bukan iri, tapi ini kayaknya saya ikut bahagia dengan dia misalnya. Kan ini bolak-balik di sini. Nah, bolak-balik ini rasanya ada di sini. Gitu. Rasanya ada di sini. Tapi prosesnya terjadinya bolak-balik itu ada di sini sebenarnya. Rasanya di sini. Gitu. Jadi kesadaran itu perlu memahami ini gitu ya. Hardware ini. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika mengosongkan itu adalah mengosongkan konsep-konsep kan. Nah, di sini nih kosongkan dulu deh gitu kan yang namanya konsep baik, buruk, benar, salah, ekspektasi, keinginan itu ada di sini kan. Nih, hipokampus kan. Ini lepasin dulu semuanya. Kosong aja dulu. Supaya apa? Ketika sudah menyimpan, ya istirahatkan dulu semua konsep. Akhirnya kesadaran ini nih yang bisa efektif nih. Jadi kan nggak tegang lagi nih, lebih rileks, lebih membuka. Ini keseluruhan otaknya bekerja dengan efektif. Sehingga nanti ada semacam insight yang didapat. Gitu. Insight yang didapat dalam memutuskan melihat sesuatu atau melakukan sesuatu. Gitu. Oke. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung praktek. Oke. Oke. Contoh aja langsung ya. Kita praktek. Silakan tutup matanya. Ya, tutup matanya. Kalau buka mata itu bisa, tapi Anda harus mukanya muka bengong. Jadi kayak bengong gitu. Kalau bisa sih buka mata, tapi perlu bengong. Oke, tapi kalau belum bisa begitu, tutup mata aja dulu ya. Oke, silakan. Tutup matanya dulu. Oke, sadari dulu keberadaan teman-teman gitu ya. Keberadaan Anda saat ini. Anda sadari saat ini sedang apa? Sedang duduk ya, sedang bernafas. Dan sedang hidup juga ya, sadari aja gitu. Dan sekarang lepaskan semua keinginan. Oke, Pak Robert silahkan ikutin ya, biar bisa merasakan juga. Keinginan semuanya apapun dilepaskan. Termasuk keinginan untuk bertemu dengan kesadaran sejati itu juga dilepaskan. Ingin bahagia juga lepaskan. Semua keinginan lepaskan. Analisa, lepaskan analisa-analisa. Konsep-konsep benar salah
Baik buruk lepaskan. Netral senetral-netralnya. Sampai akhirnya Anda bertemu dengan zona atau keheningan itu sendiri. Keheningan seperti kosong tapi bukan kosong, tapi ya hening aja. Anda rasakan dan tidak menganalisa. Anda hanya rasakan dan izinkan, mohon bersabar, Anda ada di situ. Diam aja dulu. Tidak menganalisa, tidak berpikir, Anda diam aja di situ. Oke, lepaskan semuanya, berserah diri sepenuhnya. Berserah diri sepenuhnya. Nah, sekarang Anda bertanya, silakan hadirkan misalnya kehidupan yang selama ini membuat Anda tidak suka atau persoalan-persoalan Anda hadirkan. Dengan kondisi netral, Anda hadirkan. Anda melihat dengan netral dan silakan Anda bertanya, dengan ini semuanya, karena persoalan ini masing-masing berbeda-beda, dengan ini semuanya, apa yang perlu saya lakukan? Mohon bimbingannya. Dengarkan apa? Ya, apa yang dikatakan kesadaran murni itu atau hati nurani. Silakan dengarkan. Ketika Anda sudah bisa menangkap insight-nya, bilang terima kasih atas bimbingannya. Tarik nafas, ucapkan alhamdulillah atau puji syukur. Oke, silakan buka mata lagi. Oke, seperti itu. Coba Pak Robert bisa menangkap insight-nya barusan? Ya, yang saya rasakan saya mesti bersabar, Pak, itu aja. Karena problem saya tuh kalau saya lagi mau tidur, terus kemudian terbesit yang tadi saya bilang, itu saya langsung, waduh, terganggu konsentrasi tidur. Jadi sekarang nih, saya coba, saya mesti bersabar, terus saya mesti menjalankannya sampai kemana gitu loh. Artinya saya ikutin aja terus. Dan memang beberapa hari ini sih cukup efektif. Artinya saya berpikir apapun itu ya sudah biarin aja berjalan. Aku pikiran aja gitu. Coba aku pengen tidur. Kalau aku pikirkan lebih dalam lagi, Pak, susah tidur, Pak. Iya. Susah tidur. Kalau saya berpikir lebih dalam lagi, pikir. Nah, siapa yang mikir? Nah itu yang bikin bingung lagi ya gitu ya. Tapi kesadaran tadi udah tahu jawabannya. Ya kan? Dan itu benar kan dan efektif gitu kan. Bisa dirasakan. Jadi bisa dibedain ya. Bersabar. Ya, bisa. Maksudnya suara hati nurani dan ego itu bisa dibedakan kan? Ya. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, sip. Memang kelihatannya perlu pelatihan yang terus-menerus. Oh, pasti itu semua hidup. Tenang. Jadi kita ya kan nanti saya sebagai teman belajar. Jadi
tenang ya, kita dampingi terus ya, mudah-mudahan ya Terima selama kasih Pak Dhani. ya sama-sama. Oke, gimana yang lain, ada nggak insight yang diambil ketika barusan nih dihadirkan sebuah kejadian atau sosok atau persoalan, gimana? Halo? Halo, setuju nggak nih? Gitu. Nggak tahu bisa. Ya, maksudnya apa, Fit? Nggak tahu bisa itu. Ya. Udah? Oke? Udah 9:28 kalau memang nggak ada pertanyaan. Nggak tahu siapa yang ngomong ini, ya tapi ada suara yang lakukan udah benar. Oke. Jika oke, indikatornya gini. Indikatornya ketika jawaban itu adalah membuat kita tenang, itu salah satunya. Ya, tapi kalau apa yang dikatakan itu di pikiran itu malah membuat lebih galau, ya, masih mempertanyakan lagi, itu kerjaan pikiran. Gitu, ya. Jadi ini apa yang perlu dipahami. Jadi ada suatu keputusan yang harus saya ambil tapi masih 70% keyakinannya. Nah, oke. Oke, jadi ya saya nggak tahu ya kalau dalam chatting ini ada kekurangan memahami apa yang dimaksud gitu ya. Yang pasti kalau yakin nggak yakin itu masih kerjaan pikiran gitu ya. Karena kalau sudah mengatakan bahwa kamu perlu begini, ya sudah. Ketika akhirnya menganalisa lagi, yakin nggak yakin, itu kerjaan pikiran. Ya, pikiran yang belum yakin sebenarnya. Ya, jadi kalau sudah di sini ikutin aja. Oke itu, ya udah saya ikutin aja. Manut gitu ya, manut tunduk gitu. Ya udah saya ikutin aja. Kayak Kang Emil tadi kan, masa sih gitu kan ketika datang ke sana ada orderan gitu. Yakin nggak yakin kan kerjaan pikiran tadi kan. Tapi ketika ya sudah ikutin aja apa kata hatinya, udah ikutin aja gitu. Nah gitu ya. Oke, Kang ini Dani, ya. Kang mau nanya sedikit. Banyak juga apa-apa, Madina. Waktunya udah mau habis, Kang. Ya. Boleh diperpanjang kalau ada yang nanya mah. Mungkin nggak kalau misalnya ketika kita nanya gitu ya sama hati nurani, itu jawabannya nggak ketika itu, Kang. Jadi mungkin nggak, bisa kita nanya nih, ketika kita lagi merenung, kita nanya, kita merasakan sesuatu, kita tanya. Itu jawabannya itu bisa muncul tuh ketika spontan, ketika kita sedang apa, kayak apa ya, kayak inspirasi gitu kan, tiba-tiba merasakan apa gitu kan. Jadi nggak ketika itu gitu kan. Kalau tadi kan meditasi mungkin merasakan harusnya ketika itu ya. Bisa nggak itu muncul itu di waktu yang lain gitu? Mungkin nggak? Ya, jadi jawabannya selalu spontan ada, ya. Oh gitu ya. Selalu spontan ada, tapi jawabannya bisa bukan jawaban yang langsung. Misalnya kayak gini, saya perlu ngapain ya yang paling tepat? Saya mau buat apa ya kalau Kanina ya? Yang paling pas itu seperti apa ya? Nah, jawabannya adalah kata hati nurani gini. Ya sudah, kamu tenangkan dulu aja, mungkin sekitar 2-3 hari nanti kamu dapat jawabannya. Tapi kan itu jawaban hati nurani. Oh gitu ya. Saya mungkin keyakinan itu yang mungkin bisa lebih yakin ketika di waktu yang lain gitu ya kan. Bisa jadi begitu ya. Spontannya tetap ada kita rasakan, tapi mungkin lebih yakin di waktu yang lain gitu. Dengan si hati nurani itu. Bisa bisa. Bisa. Dengan mendekati misalnya mendekati hari H gitu ya, mendekati apa lagi ya, saya lagi di Javu nih, ini kayak ngerti begini. Oke. Ya sudah lanjut ya. Oke. Jadi
Jawaban barusan tuh pernah saya katakan ke Mbak Nina. Oh gitu ya. Okay. Jadi barusan apa yang pokoknya spontan itu selalu ada jawaban, meskipun jawabannya itu misalnya tunggu ya, misalnya kamu tenangkan diri kamu dulu misalnya, atau kamu harus bergerak ke sana aja dulu misalnya, atau kamu lakukan ini aja dulu, itu udah jawaban gitu ya, meskipun jawabannya nggak jawaban langsung. Nah itu gitu. Nah kita suka nggak sabaran, masa sih ini gitu kan saya maunya ini, dapat ide, dapat networking misalnya, dapat apa gitu kan gitu ya, langsung ke sana, enggak, ikutin aja. Nah itu butuh kesabarannya di situ. Percaya, makanya sabar itu kan karena percaya. Ya. Kalau nggak percaya nggak akan sabar. Siap, Kang. Oke, di sini juga di Facebook ada yang tanya, Kak Setia ini ya, Kak ini nih. Malam Kang. Saya lihatnya dari FB. Oke, Kang, bagaimana menghilangkannya fear yang muncul di antara ego dan kesadaran?